Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, ini Oyen, bandel banget ya. Oke guys, jadi kenapa saya minta hanya perwakilannya aja? Karena memang Zoom ini kan tidak ini ya, nggak bisa full karena Bu Suci kan bukan ambil Zoom premium. Jadi Zoom yang gratisan dan ini waktunya memang terbatas gitu ya. Dan hari ini saya akan bahas ya untuk tugas kemarin tentang teks artikel, yaitu membedakan fakta dan opini. Nah, saya mau bahas yang tugas kucing. Saya mau bahas tugas yang pertama. Mana ya kemarin ini? Oke, ini tugas yang pertama yaitu menentukan kalimat fakta dan opini. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin, artikel itu sama halnya seperti teks editorial, jadi isinya mengenai fakta dan opini. Jadi isinya sama saja, sama saja. Cuman bedanya hanya penulisnya aja. Kita nggak mesti jadi redaktur atau pengurus surat kabar baru bisa nulis teks editorial. Tapi kalau artikel boleh ditulis oleh siapa saja, termasuk kita, gitu ya. Nah, untuk nomor 1 nih, saya bahas nomor 1 dulu, teman-teman. Nanti kalau untuk pertanyaan nanti di akhir ya. Nomor 1, program-program itu perlu terus dilanjutkan. Oke, menurut teman-teman itu fakta atau opini? Jelas ya, itu opini. Kenapa opini? Karena di situ ada kata perlu, ya. Program-program itu perlu terus dilanjutkan. Kecuali kata perlu atau perlu dan terus dihilangkan, misalnya program-program itu hingga kini dilanjutkan, misalnya gitu. Nah, itu bisa jadi fakta. Oke, nomor 1 opini. Rata-rata yang kemarin mengerjakan itu jawabannya benar, itu opini ya. Yang kedua, ia seorang inspirator di dunia pendidikan nasional. Fakta atau opini? Betul. Fakta ya. Ia seorang inspirator di dunia pendidikan nasional, itu adalah fakta. Kemudian yang ketiga, kurikulum 2013 merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Fakta atau opini? Fakta. Betul. Kenapa fakta? Karena memang sudah terjadi kurikulum 2013 ini, bahkan sudah ada yang revisi, ya, kurikulum 2013 revisi sudah diterapkan di dunia pendidikan di Indonesia. Fakta ya. Kemudian yang keempat, orang itu memiliki kredibilitas yang tinggi dalam memimpin kementeriannya. Fakta atau opini? Fakta atau opini? Itu opini, ya. Itu opini. Orang itu memiliki kredibilitas. Apa sih kredibilitas? Teman-teman ada yang tahu arti kredibilitas? Tanggung jawab? Ada lagi yang lain? Credible. Dari bahasa Inggrisnya kredibilitas itu credible. Jadi memiliki tanggung jawab atau memiliki kepercayaan yang tinggi ya.
Jadi kita tuh harus memiliki sifat kredibel. Jadi ketika kita diberi amanah, kita harus kredibel, diberi kepercayaan gitu ya. Itu masuk ke opini. Orang itu memiliki kredibilitas yang tinggi dalam memimpin kementeriannya, itu opini. Kenapa opini? Karena itu menurut penulis saja, ya, belum tentu menurut orang lain, ya kan? Itu opini. Kemudian nomor 5, vaksin corona yang dikembangkan oleh Universitas Oxford, Inggris dan perusahaan AstraZeneca yang berbasis di Inggris serta di Swedia telah sukses masuk uji coba klinis tahap 3. Fakta atau opini? Jelas ya, betul sekali itu fakta. Kenapa? Kelihatan dari kata telah. Telah, kalau telah berarti sudah terbukti atau sudah, kalau di sini sudah dikembangkan. Itu fakta. Ini rata-rata nomor 5 jawabannya betul semua. Kemudian nomor 6, uji coba ini akan lebih melibatkan banyak orang untuk mencoba efek dari vaksin ini. Fakta atau opini? Kenapa opini? Di situ ada kata akan lebih melibatkan. Kalau kata akan berarti belum terbukti atau belum terjadi. Jadi teman-teman kalau ada kalimat menggunakan kata akan, ya, itu masih berupa opini. Kecuali misalnya diganti dengan telah. Uji coba ini telah melibatkan. Nah, kalau kata telah berubah jadi fakta. Paham ya? Oke, kemudian nomor 7, menurut laporan yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2020 yang lalu, vaksin ini telah sukses. Udah ada kata telah lagi. Fakta atau opini? Fakta ya. Oke, nomor 8. Apabila penelitian tahap akhir ini nantinya berhasil, maka kemungkinan pada awal tahun 2021 vaksin tersebut sudah bisa diproduksi massal. Fakta atau opini? Kenapa opini? Coba ada yang bisa jawab satu orang, kenapa opini? Ada kata kemungkinan, betul. Ada juga kata apabila. Ya, di awal sudah kelihatan apabila, jika, maka, jika itu masih berupa kemungkinan, artinya belum tentu terjadi. Betul ya, itu opini. Kemudian nomor 8, apabila penelitian tahap akhir ini nantinya berhasil, tadi udah. Nomor 9, di tahap akhir yang kemungkinan akan, ada kemungkinan lagi, ada akan lagi. Ini paling gampang ya berarti ya, itu udah pasti opini. Oke, lanjut nomor 10. Hal ini membuat harapan akan tersedianya vaksin corona semakin meningkat. Fakta atau opini? Betul, opini ya. Hal ini membuat harapan akan lagi, ada kata akan lagi ya. Nanti teman-teman share ke teman-teman yang lain. Tadi Bu Suci ngebahas apa? Ngebahas tugas nomor 1 ya. Jadi membahas tugas nomor 1 mengenai kalimat fakta dan kalimat opini. Gitu ya. Nah, kalau di bawahnya ini ada rangkuman materinya teman-teman, sudah dibaca ya modulnya. Di situ pengertiannya, artikel merupakan tulisan lengkap dalam media massa yang membahas isu atau topik tertentu yang aktual secara logis atau secara lugas. Nah, teman-teman, sebetulnya artikel itu memang harus harus dipublikasikan ke media massa ya. Sebenarnya nggak mesti media massa. Seperti jurnal atau buletin itu juga bisa ya. Jadi yang penting teman-teman mengangkat satu topik atau satu isu gitu ya. Kemudian artikel bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, meyakinkan, mendidik atau menghibur. Jadi kalau menghibur ya tergantung isunya ya. Hal-hal yang menghibur untuk saat-saat ini teman-teman yaitu tentang generasi TikTok. Ya, itu bisa diangkat, bisa banget.
ya. Tadinya Bu Suci mau bikin tugas itu tuh tentang TikTok karena memang sedang demam TikTok sekarang ini. Tapi saya yakin nggak semuanya suka TikTok ya. Ada sisi positif dan negatifnya. Gitu. Kemudian tadi di rangkuman yang ketiga, informasi dalam artikel mengandung fakta dan opini sudah pasti ya. Karena artikel itu berisi tentang pandangan seseorang tentang suatu isu, tapi ketika kita menyampaikan pandangan atau persepsi mengenai satu isu, ya tetap harus disertakan dengan fakta sebagai pendukung, gitu ya. Kemudian di situ ada pengertian fakta. Fakta adalah pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara apa adanya. Dengan demikian, suatu fakta merupakan sesuatu yang pasti benar adanya. Kemudian yang kelima, opini merupakan pernyataan yang mengungkapkan hasil pemikiran, pandangan, perkiraan, dugaan, sejenis tentang suatu fakta. Gitu ya guys. Oke. Oops, sorry. Oke. Sekarang kalau untuk tugas yang kedua itu teman-teman tentang penilaian diri. Kalau tentang penilaian diri itu Itu sifatnya subjektif. Jadi mungkin ada teman-teman yang ngerasanya enjoy aja kok belajar PJJ atau belajar jarak jauh. Tapi ada sebagian yang merasa nggak enak, nggak seru gitu. Jadi untuk penilaian diri itu buat jadi penilaian Bu Suci juga gitu. Karena saya yakin tidak ada yang efektif selama pelajaran PJJ. Nggak enak ya nggak? Kalau buat aku sih enak-enak aja. Kalau buat gurunya sih enak-enak aja. Kenapa enak-enak aja? Belajar bisa ngajar di rumah, bisa lebih santai. Ya, gitu. Oke teman-teman. Nah sebenarnya hari ini tuh saya pengen kasih tugas, tapi saya pengen break dulu lah 1 minggu teman-teman untuk tidak mengerjakan tugas karena semua tugas yang kemarin yang teman-teman membuat artikel, saya boleh jujur nggak sih teman-teman membuat artikel kemarin tuh? Bu Suci kan bilang ya, jangan copy paste. Sekalipun Anda copy paste ya, boleh-boleh aja, tapi jangan mirip banget gitu. Itu bahkan ada yang beneran copy paste. Ya Allah. Sudah lah ya. Mungkin yang merasa fine-fine aja. Terus ada satu hal lagi guys untuk tugas kemarin yang ibu disuruh bilang suruh screenshot ya, screenshot. Dan itu ada yang ditulis ulang. Rajin banget sumpah. Tapi nggak apa-apa ya, saya menghargai. Ditulis ulang artinya dibuat, jadi dia nggak screenshot, ditulis ulang di buku catatannya. Gitu. Jadi dari 3 tugas itu ditulis semuanya. Ya, padahal lebih gampang di screenshot ya. Terus ada lagi, mungkin ada di antara Anda itu yang tugasnya sama. Jadi itu benar-benar entah ngerjainnya bareng atau memang tinggal copy doang dari temennya, diteruskan sama dia, terus dikirim ke Bu Suci. Itu sama. Kenapa sama? Ukuran checklistnya sama. Jadi checklist itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Karena kolomnya kecil gitu ya. Itu ada yang sama banget, nyari sama, dan itu nggak cuma 1-2 orang. Jadi itu tinggal ganti nama doang. Adakah di antara Anda yang merasa? Nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi di sini ada, serius, benar. Maksudnya bukan di Zoom ini, bukan ya. Mungkin di luar yang ikut, di luar peserta Zoom gitu. Aduh guys, sudah 40 menit. Katanya ini, waktunya habis. Perasaan belum 40 menit. Kak Bu Suci di sini baru 15 menit ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu teman-teman, ada pertanyaan?
Nggak ada? Nggak ada? Oke, nanti sampaikan ke grupnya, ke grup kelasnya, bahwa tadi Zoom meeting sama Bu Suci habis bahas tugas kemarin, dan yang ada yang merasa nggak gitu ya ngerjain tugasnya apa copy paste itu tugas yang pertama ya, tugas yang 2 minggu yang lalu. Kalau tugas yang seminggu yang lalu itu yang di screenshot itu sama banget, checklistnya sama, warnanya sama, ukurannya sama gitu. Tapi nggak apa-apa lah, jadi biar Bu Suci biar dia dan Bu Suci aja yang tahu. Oke, sebentar ya. Oke, udah 17 menit. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Tadinya Bu Suci mau bahas ini, apa namanya, struktur teks. Tapi kalau saya bahas materi hanya di Zoom aja, khawatir yang lain nggak kebagian. Gitu. Jadi mungkin untuk minggu depan saya akan bahas struktur teksnya. Sebenarnya ada ya, nggak perlu Ibu bahas juga sebenarnya ada di modul. Tapi saya akan jelaskan sekalian sama kaidah kebahasaannya, mudah-mudahan sempat, mudah-mudahan jelas. Begitu. Oke, teman-teman yang pakai PC, tolong difotoin. Setelah difotoin, tolong dikirim ke WhatsApp Bu Suci. Yang pakai PC siapa? Ah, tolong di itu dong, Donil, Tayo di. Oke, sebentar ya. Sebentar. Di foto ya. Sudah? Sudah? Oke. Oke guys, kalau nggak ada pertanyaan itu aja. Jadi hari ini sampaikan ke teman-teman, nggak ada tugas, nggak ada materi, jadi hanya pembahasan tugas kemarin, gitu ya. Dan yang dibahas hanya tugas 1. Untuk tugas 2, penilaian diri itu penilaian masing-masing, dan ada yang tidak bersemangat untuk mengerjakan, ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus apa mau dibahas nih tugas 3? Ada nggak mau ya? Ayo Bu, kuota terbatas Bu. Sebenarnya saya udah siapin loh tugas 3 itu, cuma memang panjang. Tapi dari beberapa tugas teman-teman yang saya periksa, rata-rata udah pada ngerti, udah pada paham, dan udah pada bisa membedakan mana kalimat fakta dan kalimat opini. Jadi nggak masalah sih. Gitu. Oke, salam buat teman-temannya ya. Kasih tahu, kasih tahu tadi yang Ibu sampaikan ya. Oke, selamat. Habis ini pelajaran matematik atau bahasa Inggris? Matematika, pelajaran yang luar biasa ya. Oke, selamat belajar jarak jauh dengan pelajaran matematika. Segitu aja dari Bu Suci untuk pertemuan hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.